Belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Nah, dimulai. ini sudah masuk kotak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Raisa yang mau memimpin doa. Oke, terima kasih yang udah hadir. Oke, pada pertemuan kali ini, biar kita tidak terlalu lama, saya minta semuanya bisa lihat ke monitor HP-nya masing-masing. Oke, kalau bisa rotasinya di landscape biar kelihatan. Oke, hari ini saya akan memperhatikan bagaimana cara menggunakan kita tag HTML. Oke, sebelum mulai ke sana, saya akan tampilkan dulu ininya apa? Saya akan tampilkan dulu presentasinya ya, biar kelihatan dulu. Ada bagian 1, kemudian ada bagian ini. Oke. Ini bagian 1, kemudian di sini bagian 2. Bagian 2 dan sini bagian 3. Oke, kelihatan ya? Oke, coba semuanya lihat ke layar handphonenya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tag HTML bisa berjalan. Oke, sebelum saya praktekkan, saya akan jelaskan dulu sedikit ya, Nah, kemarin kan kalian sudah mencari tag HTML sampai 130 ya. Nah, maksud dari kalian mencari tag HTML tersebut itu adalah supaya kalian minimal membaca atau pernah membaca lah gitu. Jadi ketika saya tanya kalian, oh iya gitu, minimal gitu. Jadi biar nggak terlalu kosong banget. Oke, nah tag HTML itu kalau misalkan pengertiannya tag HTML itu adalah penanda elemen pada HTML. Misalkan kita mau membuat sebuah tulisan bold atau tulisan tebal, maka kita gunakan tag HTML itu apa gitu ya. Nah, contoh di bawah ini adalah tag HTML P. P itu fungsinya sebagai paragraf, terus ada align-nya center, terus nanti ada tulisan hello world ya, terus nanti jangan lupa ditutup. Nah, ini contoh dari si HTML tersebut. Nah, struktur tag HTML kayak gini. Ada nama tag, terus kontennya apa, terus ditutup nama tagnya pakai slash ya, pakai slash. Nah, nanti saya share ke Canva ini, kalian bisa lihat macam-macam HTML tuh ada apa aja nih. Nah, jadi kalian tinggal klik here. Di sini nanti ada struktur HTML-nya apa aja. Oke, selanjutnya di dalam HTML itu ada atribut juga ya. Kalau kalian lihat nih, tuh sama ya. Sama. Nah, kalau kalian lihat di sini setelah nama tag, di sini ada ATT atau atribut ya. Nah, atribut ini sama halnya dengan yang pertama tadi ya. Misalkan si paragrafnya tuh mau alinea-nya center, maka ditambahkan atribut align, terus nanti di sini masukkan center gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan atribut. Nah, dalam satu tag ini bisa lebih dari satu atribut. Oke. Nah, untuk strukturnya sendiri atribut itu seperti ini. Nama tagnya apa, terus atributnya apa, dia nggak muncul kotak ininya nih, warpnya. Oke, atributnya apa ya, atributnya apa, terus isinya apa, kayak tadi align, di atributnya align atau alinea, value-nya center ya, isinya center. Terus nanti konten atau isinya terus nanti ditutup. Gambarnya tuh jangan lupa di opacity-nya dihilangkan dulu. Nah, terus selanjutnya ada dua jenis tag HTML ya, dua jenis tag HTML. Nah, di mana si HTML ini yang pertama yang mempunyai penutup dengan yang tidak memiliki penutup. Ya, contohnya kalau misalkan yang tadi yang P,
Nah, yang Lalu P ini kita mempunyai penutup nih, P tempel-tempel di ditutup sini dengan ya. tag slash P. Nah, ini berbeda Biasanya dengan penutup teknik itu cropping. Kalau tetap di sama cropping dia ya, nggak dan kasih tapi natural nggak usah semua. dimasukin atributnya Nah, nih, saya ujung atributnya nggak usah dulu kalian di masukin. sini, Jadi yang lalu kalian masukkan ujungnya ke hanya sini, tagnya aja di sini ya, tag ujung ini slash ke P sini. gitu ya, gitu. Nah, Oke. kalau udah Nah, terus sekarang yang kita kedua ada lurus-lurusin. namanya Nah, double ini kita tarik. tidak Nah, memiliki penutup. Nah, ini salah bagian satu yang tidak atas memiliki ya. memiliki penutup Kali, berarti dia berdiri jangan sampai sendiri. salah Contohnya narik. kalau Nah, HTML kan kita tidak ini bisa enter bagian ke bawah ya. atas Ketika kita enter kiri. ya dia tetap ke samping aja gitu. Nah, untuk ke bawah maka kita harus apa namanya, harus Ini gunakan bagian tag. bawah. Nah, tagnya itu dia tidak memiliki penutup. Contohnya adalah tag BR. BR itu adalah break line atau Ini ya. apa, biar dia ke bawah gitu, biar dia Kalau tulisannya udah, ke bawah, dia ini pakai centang BR. di atas. Nah, Kalau atau misalnya satu lagi dipanggil ada namanya agak apa HR. namanya? HR itu horizontal rules Apa atau namanya? garis garis lurus. Jadi Yang kalau kalian kayak mau kena pakai garis gempa lurus, gitu. silahkan kalian pakai HR. Kurang Nah, lurus. Kalian HR ini tidak ada solusin lagi. penutup sehingga Kalian dia lakuin lagi. disebut tag HTML yang Kalau tidak salah di kanan memiliki klik Ctrl penutup. Z aja diundo. Bisa kan ya diundo ya. Kalau Oke, udah terus seperti ini, sekarang klik centang di selanjutnya, atas. nah ini Nah, ada beberapa contoh ketika adalah sudah selesai, kalian heading dan bisa langsung paragraf. preview Oke, atau ini melihatnya dengan headingnya opacity-nya H1 di ya, seperti ini. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Nah, Heading ini ya. adalah Beda tulisan sama teknik heading ya, cropping. tulisan Ini judul. teknik Biasanya heading warp yang ya. digunakan Kalau di adalah cropping heading itu beda 1 lagi. Nah, atau kalau di 2 cropping satunya rata-rata. gini, kita hilang Kenapa dulu. 345 nggak digunakan? Nah, Karena kalau ukurannya cropping biasanya kayak dia gini kan, terlalu kecil sehingga kita orang masukin menggunakannya gambar ya. biasanya H1, Nah, H2. kita beda Tapi kita pasti bisa ada yang mah. pakai juga Ya. sih. Yaitu Lalu selanjutnya di centang, sini ada kemudian kita paragraf minggir. ya. Nah, Paragraf itu kalau cropping itu apa, lebih untuk gampang, cuman hasilnya lebih kode jelek. HTML-nya Itu adalah kalau udah P centang, ya, kemudian adalah ini P. Terus opacity-nya kita nanti kurangin. masukin isi paragrafnya, Nah, terus kita nanti teks slash 60 kan. P. Nah, kalau dilihat kenapa kalau Nah, heading dia kalau sejajar teknik ya, cropping satu itu baris cukup gitu. kalian dengan Sedangkan menggunakan kalau pen P tool dia tidak sebaris, ya, P-nya malah di itu atas dan lalu di kalian bawah. Nah, sesuaikan kalau dengan misalkan si kotak heading yang ada ini, di nomor dia satu kan pasti ini. biasanya judul. Kalau judul Nah, biasanya tulisannya tidak terlalu panjang, makanya biasanya oke, saya seperti ini. gunakan si Kemudian di heading ini kanan atau pilih H1, pilih H2 set sampai H6 selection, ini set sebaris selection, ya, lalu supaya klik gampang OK. mengetahuinya. Kemudian kita Nah, sedangkan hilangin kalau dulu nih paragraf tanda biasanya bagian saya bikin dokumennya dengan menggunakan atas bawah hapus. seperti ini supaya kita tahu Nah, bahwa lalu OK. oh, ini adalah paragraf Kemudian dari si klik first heading selection, klik apa kanan, upload pilih paragraf dari select first, lalu kalian klik dari delete ini gitu ya, keyboard. dari paragraf yang ini. Jadi Nah, isinya nanti ada di ini sini. teknik cropping. Kalau udah gini Oke, nah Ctrl D, terus hilangin titik-titiknya. selanjutnya ada namanya Nah, order kembali ke list pen dan tool, unordered move list. tool, lalu kita Order list gedein itu opacity-nya adalah lagi ke 1. Nah, ini cropping. apa ya? Order Coba list itu kayak dibedakan tulis dengan yang 1, 2, teknik saya 3. tadi Misalkan bikin dengan menggunakan warp. siswa, Nah, nama beda nggak? siswa 1 Ahmad, Ini 2 cropping, Bobby, misalkan 3 Chandra, ini misalkan warp. 4 Ini Dewi cropping, gitu. ini Nah, warp. ada Bedanya apa? angkanya 1, 2, 3, 4. Nah, dia namanya adalah order list. Bedanya apa? Sedangkan Ayo, saya kalau tunjukin. unorder list itu sama kayak tadi, susunan list kayak tadi, tapi dia tidak berurutan. Biasanya dia pakai titik, pakai garis, pakai Bedanya lingkaran apa nih? gitu ya. Jadi dia nggak ada Cropping dan warp. nggak ada Bedanya apa? urutannya. Jadi dia nggak ada 1, 2, 3 atau A B C D, itu nggak Guys, ada. Oke. Nah, ini order list dan unorder list. Nah, hari bedanya apa ini nih kita akan kira-kira? coba ke 4 Ini HTML yang tersebut, cropping, ini yang heading, warp. paragraf, dan juga apa namanya, order Atau dan sama? unorder list. Sama Oke, atau nah beda? sekarang kita coba Ya, beda. Bedanya nyari dari tulisan. segi apa Kita nih? coba akan mengikuti tulisan. Oke, Misalkan biar kesimpulan apa ya? Cara memasak itu Indomie bisa. misalkan ya. Nah, lebih ke spesifik aja satu. Apa nih? Oke, sebentar. Yang Oke kita ya. cari yang ada 1, Oke, 2, benar 3 ya. nih. Jadi lebih ke Oh, naturalisasinya resep ya. Kalau dan misalnya pakai cara. cropping, dia sepertinya tidak natural. Nah, sedangkan kalau pakai warp, dia lebih natural, terlihat seakan-akan tuh emang pasirnya 3D gitu bentuknya. Kalau ini hanya potongan aja gitu. Ya. Jadi usahakan menggunakan yang teknik warp. Kalau untuk bikin pulau seperti ini ya, jangan pakai yang cropping. Karena cropping itu hanya untuk foto background dan sebagainya. Itu fungsi dari cropping ya. Oke, kita hapus saja yang cropping. Kemudian setelah bagian pertama sudah kita bentuk, sekarang kita bentuk bagian kedua, yaitu menggunakan bahan yang lain, yaitu Oke, bagian tembok. Nah, sebentar. tembok piramid kita Nah, ambil saya yang share paling screen ini. lagi. Nah,
Sama ini juga sama tekniknya, kita kurangin 50%. Oke, saya share Posisinya. screen Kemudian lagi. kita kecilin, Sekali ini saya share kita screen semua sesuaikan layar. dengan ukuran nomor 2. Nah, sekiranya sudah pas seperti ini. Oke, enter. kelihatan nggak ini? Kita centang. Kita Ya. kembali lagi miringin dikit ya. Nggak usah dimiringin. Nah, kita klik lagi ke bagian kotak ini, kemudian kita pilih warp, lalu kelihatan? kita Kelihatan ya? kembali. Ya, kelihatan ya. Nah, oke, ceritanya saya akan menggunakan ini nih. Saya akan buat tulisan ini ya. Tulisan ini saya ambil bagian satunya aja, satu Indomie goreng mini Mac. Nah, nanti saya akan ambil ke bawah ya. Saya akan ambil ke bawah sampai sini aja dulu ya. Ini sampai sini dulu. Oke. Nah, yang pertama adalah kita harus buatkan dulu si foldernya. Oke, misalkan saya akan bikin folder di data kerja. Kalau kalian nanti terserah kalian mau dibikin di mana. Nah, di sini saya akan bikin folder namanya latihan. Terus nanti saya akan bikin folder lagi namanya 10mm2. Oke, terus saya kosongin di sini. Terus sekarang kita buka text editornya. Saya akan pakai text editor yang biasa aja ya, yang normal dulu lah, yang jadul gitu. Saya akan coba dulu pakai text editornya pakai Notepad++. Nah, sekarang kita bikin kemudian struktur HTML ya. Kita akan buat struktur HTML. Kemudian bagian 3 kita masukin gambar. Di sini ada pasir lagi, atau cari lagi di aset ya, atau kalau mau download lagi boleh. Nah, di sini ada pasir atau tanah nih, kita download dulu. Tanah juga kita download. Save di bagian yang tadi ya, gambar, kemudian 3D Cube, simpan. Nah, jangan lupa setelah kita ketik kayak gini, kita save ya, file, save as. Oke, terus simpan di tempat yang tadi di D. Ya, data kerja 109. Kalau saya di sini ya sengaja biar rapih. Nah, sekarang kita kasih nama index. Oke. Index, terus di bawahnya saya ubah. Ya, di bawahnya saya ubah nih menjadi HTML. Kita cari HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Oke. Nah, HTML terus kita save. Kemudian ini kita coba mulai lagi dengan menggunakan kita save, ya. Kita lihat, kita pasin dengan kotak 3. Ya, kita lihat nih. Nah, coba dulu, dan di sini titelnya udah latihan menggunakan tag HTML bagian 1. Nah, di sini udah ada isinya. Nah, sekarang kita masukin nih tulisan di sini. Ya, misalkan ini dulu nih, 11 resep kreasi Indomie. Nah, ini kan heading ya. Ini heading. Kita masukin teksnya di sini. Oke, kita masukkan di sini. Nah, biasanya kalau website ada linknya, jadi ketika kita copy biasanya suka ada link dianya. Biasa ya. Oke, nah, coba resep. Nah, ini kan mau tulisannya, kita coba dulu ya. Saya save, terus saya refresh ini. Nih, tulisannya dia kecil. Nah, sekarang saya akan ubah tulisannya menjadi lebih besar menggunakan heading tadi. H1 nih ya. Ini bagian ini nggak nempel. Kita terus ini lagi pakai warp lagi warpnya. Nah, nanti di sini /H1. Oke. Sekarang kita lihat F5. Nah, tulisannya kan agak lebih besar dan di bold, dan ini otomatis gitu ya, otomatis. Terus selanjutnya kita masukkan tulisan mana ya? Nah, tulisan yang ini aja ya, 2 paragraf aja. Oke, 2 paragraf aja. Kita copy. Terus kita simpan di sini. Ini contoh ya. Oke, ini contoh ya. Oke, terus saya paste di sini. Nah, ini kan banyak banget. Satu paragraf aja berarti ya. Oke, ini belum selesai ya. Nah, sekarang kita optimalkan dengan pencahayaan. Pencahayaan bisa menggunakan yang namanya di sini. Panjang. Kalau kalian ke bagian kanan ini ya. Nah, ini burn itu akan memberikan gelap. Lalu kalau kalian klik kanan ganti ke doggle ini untuk memberikan terang cahaya.
Bentar. Ini cara manual atau cara satu persatu memberikan perubahan dalam cahaya warna ya. Nah, Jadi ini. kalian bisa menggunakan Oke, nah selanjutnya ini kan Google, paragraf kedua nih. Kita save, Google, kita lihat hasilnya ya. dan Bun. Nih, Bun tulisannya itu kan terang, Bun itu lanjut ke sana, pelayanan, emang ya. pas bakal lanjut ke Oke, sana ya. kita buat Nah, dulu terus bayangan pada apa? bagian Nah, supaya misalkan Nah, ini rapi, pasir kita ya. gunakan namanya P Nah, pasir ini ya. kita bisa edit Kita karena pakai P masih ada dulu. gambar dokumen di Nah, gambar-gambar P ini masing-masing. tadi saya Kita bilang hilangkan dulu ya fungsinya adalah caranya gimana. sebagai Pakai penghapus paragraf. bisa atau pakai Oke. tools yang lain juga bisa. Nah, sekarang saya tambahin P-nya di sini misalkan line kayak tadi yang atribut gambar center. dokumen karena dia Oke. belum jadi objek. Kita coba Ya. line-nya center. Oke, kita kebun, kemudian kita Nah, gelapin maka bagian dia akan di pasir, tengah-tengah nih. pasir. Nih, ininya di tengah-tengah. Karena bagian belakangnya itu Oke, nanti ininya di tidak mendapat tengah-tengah. cahaya, berarti Nah, kalian tapi harus lebih namanya gelap. paragraf kan Kalian harus jarang pakai menambahkan center cahaya ya. juga Saya ya. akan pakai Bagian belakang itu akan left lebih aja. gelap, Oke. berarti Kalau left sih nggak usah cahaya yang diketik ada. juga dia udah left secara otomatis ya. Tapi nggak Kemudian di apa-apa. bagian Nah, terus tembok. kita akan Nah, masukin tembok bagian bawahnya ini teks agak yang gelap nih nanti. kedua. Kita Ya, teks paragraf gelapin. kedua misalnya ini. Ya. Pak, kayaknya keterangan Nah, di sini kita tambahkan kita ubah posisinya bisa, sama dengan tadi. P. biar kita Oke, terus di bawahnya teks slash P. Nah, tengah-tengah sininya. Nah, jadi yang tadi saya bilang ini lebih bagusnya ada di sini. Ya, ini juga sama, ini ada di kita sini. sudah dikasih gelap kayak Oke. gini ya. Sekarang kita kasih bagian terangnya. Nah, karena cahaya Nah, di di sini, depan yang bagian terang. nah udah ada dua paragraf nih. Di sini ya. Lalu bagian Alin tanah sama dengan sama ini ya, F ya. Atributnya ya. Oke, save kan kita lihat hasil punya kita. Nah, jadi ada dua baris nih. Kalau misalnya kita tidak menggunakan P, saya zoom aja ya. Nah, kalau misalnya saya tidak menggunakan P, maka dia nggak bakal ada jarak di sini. Ya, nggak bakal ada jarak di sini. Oke, jadi kita gunakan P untuk tulisan-tulisan paragraf seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya misalkan kita akan bikin Oke, kita bikin ini judul ini baru bisa, satu atau Indomie goreng nyemek ya. Kemudian Nah, kita kita ke masukin bagian ke sini. brush. Ya, Nah, brush itu kita adalah pakai heading aja, gambar. tapi kita coba H-nya H2. Kemudian kasih Misalkan warnanya, 1 ya, di sini warnanya klik 2 kali, ganti warna hitam. Nah, di velgnya ganti warna hitam di sini. Indomie goreng. Kalau sudah ke brown, sini ganti warna hitam. Kita poles-poles di bagian backgroundnya, yang layar kita buat ini. Jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup, soalnya nanti dia akan akan mengikuti semua format. Oke, sekarang kita lihat. Jadi H1 dan H2 secara ukuran aja udah beda gitu ya. Nah, kalau jenis tulisan belum saya ubah dulu. Nah, sesuaikan sama ini. Nah, ini sekarang Indomie goreng nyemek. Nah, sekarang kita ambil yang selanjutnya, gambar kita skip dulu. Nah, kita bikin ini bahan, terus nanti cara membuat. Nah, bahannya tapi saya mau pakai 1, 2, 3 gitu ya. Oke, nah kita ke bawah. Nah, untuk tulisannya supaya di bold, maka saya pakai B ya. B bahan, terus di sini. Kalau udah seperti ini, kita lihat dulu. Jadi seolah-olah dia bahan. Nah, sekarang kita ambil bahan kalian ini menganggap bahwa di sini tuh ada cahaya matahari di sebelah ini kalau kalian lihat di layar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang akan menjadi lebih gelap dan ini nih. Nah, kita akan gunakan yang ini nih, order list. Kodenya adalah take OL. Oke, take OL. Nah, berarti sini kita tambahin take OL. Oke, di sini take slash OL. Nah, kita masukin dulu ininya. Ya, kita masukin ini dulu supaya ketahuan ya. Nanti kamu kalau ngetik sendiri nggak usah pakai gini. Misalkan ini yang pertama nih, 1 bungkus Indomie goreng. Nah, berarti nanti di sini pakai take LI namanya. Oke, LI. Nah, terus jangan lupa nanti ditutup ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini yang keempat, kita bikin selection, ini yang kelima, lalu klik OK. Ini yang keenam. Setelah ini baru kita ke brush lagi. Nah, di brush baru kita keringin. Ini yang kedelapan. Oh ya, sebelum itu kita akan coba dulu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan
OL atau LI, terus tapi udah di enter dan di sini rapi gitu misalkan ya. Kita coba dulu, misalkan kalau tidak ada ini kayak gimana ya. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Yang akan muncul di permukaan bagian kubu itu adalah piramid dan onta-onta Nih, ini. lihat. Kalau misalkan kita tidak kita tidak pakai tag, maka semuanya akan lurus gitu, akan lurus ke samping, ya, tidak ke bawah. Padahal kalau dilihat dari kode kita, ini dia harusnya itu ke bawah, ya, harusnya itu ke bawah nih, 1 bungkus 2 siun ini kan udah di bawah. Nah, maka dari itu supaya rapi, makanya tadi kita pakai namanya order list, oke? Atau sebenarnya kalau misalkan kalian mau ke bawah, kalian pakai tag, nama tagnya adalah tag BR. Oke, namanya tag BR. Ini kita coba ya. Di Indomie goreng dia harusnya ke bawah, bener nggak? Tuh lihat. 1 bungkus Indomie goreng. Dan juga di bahan ini nggak ke bawah ya, karena tidak ada BR nih. Kalau saya tambahin BR, maka dia akan ke bawah, gitu ya. Nah, tapi sekarang kita nggak akan gunakan BR, ya. Nah, yang akan kita gunakan sekarang adalah tadi OL. Oke. Nah, terus di sininya kita tambahkan LI. Jangan lupa di akhir tambahkan tag /LI, ya. Terus di bawahnya insert tag /OL. Oke, kita coba dulu satu nih. Save. Oke, F5 nih. 1.1 bungkus Indomie goreng. Iya kan? Udah berubah nih. 2, yang ini belum, kita tambahin lagi sekarang. Tambahin LI. Oke, LI, jangan lupa ditutup. Oke, jangan lupa ditutup. F5. Nah, 2 siung bawang putih. Oke. Tuh, jadi otomatis padahal saya nggak ngetik 2 di sini ya. Oke, tuh, nggak ngetik 2 di sini. Ada 2 siung bawang putih, gitu kan. Nah, berarti kita lanjutin di sini. Semuanya pakai LI. Nah, ini yang suka fotografi ini seru nih, nggak belajar kayak gini. Oke. Saya dulu masuk sekarang saya akan pakai LI semua. Ada gitu. Nah, kalau udah udah, sekarang kita save, terus kita refresh. Nih, bagian bawahnya oke. Kalau kalian lihat di sini udah rapi nih, 1, 2, 3. Ini LI. Kalau misalkan OL ya, OL. Nah, apa bedanya Pak kalau misalkan kita pakai UL ya, yang unordered list tadi? Oke, yang unordered list tadi mana tadi? Nah, ini ada juga namanya unordered list, oke, atau UL. Nah, kita coba kalau UL kayak gimana? UL, terus di sininya UL, gitu. Oke, save. Terus kita lihat di sini F5. Nah, maka dia akan berubah menjadi titik-titik. Yang sebelumnya di sini itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, bisa nggak jangan titik-titik? Bisa, kita cari atribut UL HTML. Oke. Biar nempel gambarnya ke background ya, pakai penghapus dia pasti bisa. Yang paling gampang. Nih. Kalau kurang pas kalian tempel lagi sini. Nah, mana ya? Kemudian warnanya. Nah, cara mewarnai berubahnya gimana? Kalian bisa ke yang pasti sih pertama ada namanya dis saya. Ada dis, terus yang lainnya saya nggak pas. Pokoknya ada lah. Jadi hanya gambar itu aja nanti akan ke edit warnanya. Ya, kemudian kita ubah warnanya, kita samain dengan. Nah, nih kayak gini nih. Ya, kita coba namanya DISK ya. Kita coba namanya dis. Kita tambahkan sekarang di sininya type-nya itu coba DISC. Oke. Kita coba nih. Bismillah. Berhasil apa enggak ya? Sama kalau udah. Oh, DSC berarti memang bulat kayak gini. Oke, nah kalau enggak kita coba yang tadi order list ya, order list. Nah, biasanya kalau yang susunan gini itu kan bisa angka, bisa huruf gitu ya. Nah, sekarang saya pakai A besar. Masih ada putihnya. Nih, ya, kalau tadi 1, 2, 3, sekarang jadi A, B, C, D, F, G, H, gitu kan. Nah, sekarang saya bikin ininya A kecil. Nah, kecil. Nah, saya refresh, A-nya berubah jadi A kecil. Atau misalkan hal kita Indonesia biasanya masih pakai Romawi ya. Romawi itu kan I ya.
Nah, sekarang kita refresh ke 1, 2, 3 dan ini dipastikan ini akan lebih baik. Oke. Nah, ini adalah cara kita menggunakan tag HTML ya, tag HTML. Oke, sampai sini dulu. Ada yang Oke, sekarang kita seleksi bagian yang sama boleh? warnanya ya. Saya rasa sini dulu ada yang tanya dulu, boleh? Nah, ini kan kebatas Oke, saya akan nanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada, kemudian kita shift kalau nggak ada, artinya menambahkan seleksi. kita sudahi materinya, ya sudah pilih materinya. Terus untuk apa namanya, untuk materinya nanti saya share. Aduh, dari tadi berarti saya iya dimnya. Sekarang kita kecilin notanya. Ada. Oke lah, baiklah kalau gitu, saya akan share dulu itunya kanvanya. Mohon maaf, kan tadi klipnya ternyata nanti saya kirimin video YouTube-nya ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke biru atau ke brush boleh ya? Ke brush juga bisa. Kita kecilin brushnya. Lagi. Nah, segini. Lalu sekarang kita kasih bayangan. Jadi seolah dia